ya, maka yang di bawah ini boleh nyambung sholat. Karena apa? Nyambung kati suatu penghalang, sekat. Ya. Nah, imam di atas, makmum di bawah rame-rame. Boleh tak? Boleh. Selagi posisi imam di depan, makmum di belakang, mundur ke belakang hakada. Nah, kalau imamnya di bawah, misal makmumnya di lantai atas, boleh tak? Boleh. Yang penting posisi imam di depan. Itu bahkan lebih afdal kalau makmum itu di bawah, lantai bawah dan lantai atas itu, imamnya di lantai bawah, makmum lantai bawah dan ada yang ikut di lantai atas. Tapi kalau kondisinya mewajibkan imam tuh, kondisi masjid itu misalnya di bawah tadi itu tidak dipakai kecuali darurat, kan banyak macam itu. Kita ini sebenarnya musola di pojok Ustaz, cuma kalau penuh kadang-kadang sampai ke bawah wong sholat. Atau musolatnya memang di pojok, wong bawah melok sholat, silahkan. Selagi ada tangga yang menyambungkan. Ya. Kemudian ada pintu, Ustaz, mana pintu itu? Kalau pintu itu tidak terkunci, nyambung soft. Tapi kalau pintu itu terkunci, maka putus soft tersebut. Wallahu a'lam. Taib ahbabana rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in jaa akhar fa'an yasarih thumma yataqaddam imam aw yata'akhkharani wa huwa afdal. Nah, ini sudah saya jelaskan. Kemudian, tadi gambarannya. Tadi makmumnya berdua. Lalu muncul si uang disuruh ke kiri. Lalu yataqaddam imam yang maju, lalu yang kedua belakang ini ngerapat. Atau sebaliknya, yang dua ini yang mundur, imam tetap pada posisinya, lalu setelah mundur ngerapat, dan ini lebih afdal. Nah, ini kita terapkan bagaimana? Kita lihat sikon tempat kita sholat. Kalau memang sikonnya depan imam ini kosong, sementara sop ini belakang tidak bisa mundur, ya imam yang maju. Kalau imam memang sudah di mihrab, tidak mungkin dia maju mentok. Maka makmum yang mundur dua ikut ini, mundur setapak, dua tapak, tiga tapak, baru ngerapet. La ilaha illallah wa huwa afdal. Wa idha hadara dhakarani saffan khalfahu wa kadha mar'ah. Kalau ada orang, dua orang laki-laki datang, kita sedang sholat dewean, misal. Ada orang datang, entah sholat dewean itu sendirian itu memang dari awal, atau kita ini sebagai makmum masbuk. Kita terlambat, imam sudah salam, kita nambah 2 rakaat lagi, misal. Lalu datang 2 orang ikut sholat. Di mana posisi 2 orang ini? Ya langsung berdiri di belakang kita dua-duanya. Kalau perempuan di belakangnya lagi, di belakangnya lagi ya. Kalau pacak dinjuk jarak tadi dan ada sekatnya. Nah, sekat ini jangan transparan. Kadang-kadang sekat tapi kacau. Pacak saling selik. Jangan. Walaupun hukum sholat sah-sah saja. Ya, sekat itu jadikan sekat benar-benar yang membuat kita dan mereka perempuan itu khusyuk dalam sholat. Kemudian wa kadza mar'ah wa yukrahu wuqufuhu munfaridan an saffin. Nah, di sini ulama ada yang mengatakan makruh. Ada yang mengatakan makruh karena apa? Tidak dapat fadilah berjamaah, salatnya sah. Kalau orang berdiri di belakang sendirian. Ya. Tadi sudah kita gambarkan, imam salat di depan, makmum salat di belakang imam. Ini makruh. Sah salatnya, tapi tidak dapat fadilah berjamaah. Makanya dikatakan makruh tadi. Kalau batal atau tidak sah tentu dikatakan haram, bukan lagi makruh. Jadi maju sedikit, masuk ada ikatan antara jasad kita dengan jasad imam dengan bertemu jasad tadi. Aw yukrahu wuqufu munfaridan an saffin fa illam yajid sa'atan ahrama wa jarran wahida. Nah, kalau seandainya kita dapatkan saf penuh, nah ini perlu pahami benar-benar ikhwan rahimakumullah. Kita masuk musholla, kita dapatkan imam sudah berdiri di depan, saf ini penuh sudah. Kita sendirian di saf kedua nih. Apa yang kita lakukan kalau kita sholat? Maka kena hukum tadi, makruh. Jadi bagaimana caranya? Di sini beliau katakan, dan ini ada dalam hukum fikih, dan ini berlaku, hadisnya ada. Dengan cara kata beliau, fa illam yajid sa'atan, kalau engkau tidak mendapatkan tempat untuk ikut shop bareng sama yang ada, penuh sudah shop ini, maka kau boleh bikin shop baru. Sendirian, tapi tidak sendirian selamanya. Caranya bagaimana?
engkau tadi kalau kita sendirian dewean Allahu Akbar, maka kita tidak dapat berjamaah fadilah. Illa kecuali kalau kita yakin bakal datang uang lagi setelah kita. Misal kita tahu nih lagi ngambil wudhu ada 6 di situ lagi ngambil wudhu kalau betul kita selesai duluan. Kita selesai duluan, maka kita langsung takbir di shop itu tidak apa-apa. Allahu Akbar, dengan lagi ada orang datang, kita tidak lagi sendirian. Nah sekarang kalau kita meyakini ini kita sendirian, kita tidak lihat ada orang di kamar mandi lagi wudhu, tidak ada tempat wudhu, orang sedang berwudhu, kita ini sendirian di shop kedua atau shop berikutnya lah, posisi sendirian, maka dianjurkan di sini wajar wahidan. Hendaklah kita narik salah satu makmum tadi. Nah narik nih yang ditarik kira-kira orang yang paham. Kali tidak begoco baca. Semayang. Nah, Allahu Akbar. Kita dewean. Apa yang kita lakukan? Kita tarik wong depan si kok makmum kita tarik ke belakang. Biar dia mundur nemeni kita. Jangan kedewean. Nah caranya perlu diketahui. Narik ini jangan dolim. Ada orang minta tolong tapi menyuk ke? Dia bakal terberak, minta tolong uang terberak dibenyuk ke nya. Cara bagaimana? Yang salah itu kadang-kadang kita pasti sok penuh ini. Kita dewean. Tahu dia, oh boleh narik uang. Nah dia contelnya dulu uang tadi, tariknya si uang. Biar mundur ke belakang emang dia. Kebetulan yang ditarik di contelnya ngerti. Mundur. Sedangkan dia belum mulai sholat. Jadi uang ini keluar dari sop dewean. Yang nyontel ini belum sholat. Yang nyontel uang ini biar mundur, dia belum mulai sholat di nyontel uang. Sehingga uang ini mundur. Kan uang ini keluar dari sop. Dewean dia. Nah dolem kita. Seharusnya bagaimana? Kita sholat, kita takbir dulu. Allahu Akbar. Baru kita contel dia. Sehingga dia mundur. Dia tidak kedewean. Kita sudah jadi makmum. Nah uang yang tidak ngerti, dia nyontel dulu. Uang mundur, dia baru meneri jam, baru siwak. Uang ini berapa menit hilang dari soft. Keluar dari soft. Nah ini jangan salah ya. Pertama itu, setelah takbir. Jadi kalau takbir ente boleh takbir itu di soft tempat berdiri atau ente agak maju dikit dulu. Maju dikit biar nyampe kan. Kalau ente di belakang kan tidak nyampe. Ya, masa pakai tongkat. Jadi ente maju di tengah soft dapat takbir itu di tengah soft dapat Allahu Akbar. Ente yakin siapalah budak yang paham nih. Sekarang nih yang duduk di sini kan paham semua insyaallah yang hadir. Ente contel sedikit, tekan punggungnya, tarik dikit. Insyaallah dia paham. Nah, dia mundur, ente mundur juga sampai bareng di sop. Nanti yang sini geser, yang geser selesai salat tadi itu. Maka kita selamat dan dia juga selamat. Jadi jangan kita belum mulai salat kita sudah nyontel dia mundur. Ya secara logika bodoh pas dia mundur kita masuk. Ya, dia mundur kita masuk. Tapi tidak kado macam itu. Cuma posisi tadi tidak bolehnya kenapa? Dia mundur itu, jadi dia keluar dari soft. Sedangkan di belakang belum ada orang sholat. Jadi caranya kita harus sholat. Kedua, yakinkan ini orang yang kita panggil, kita contel untuk mundur ke belakang ini, paham, ngerti tentang hukum ini dan tahu kalau kita ini ngajak dia mundur ngewangi di soft. Kalau tidak ngerti, ente contel, tak bergerak, ente contel lagi, ngapo kau ini? Beribut baca. Jadi wong yang paham, ya dicontel itu. Kalau tidak baca, tidak ngerti wongnya nih. Ya, kita contoh sih kok, tidak ngerti nyontel, tidak ngerti kalau sudah Allahu Akbar sholat. Ya, fadilah berjamaahnya kita serahkan sama Allah, kita sudah berusaha untuk dapat. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah SAW. Nah, ini sholat kalau berjaga dapat tak kamu? Nah, ini terjadi tentu tidak akan berlaku hukum ini kalau kecuali orang sholat kalau sholat berjarak, sholat berjarak ente masuk nyantai bae. Kosong kalau tinggal masuk bae. Tapi marai sapam ente. Ini benar banyak masih musola masjid yang berjarak itu kosong. Mubazir ini. Tengok perjuangan tadi itu kita tahan ngundang wong mundur biar rapat sama kita. Kosong kita masuk. Tak boleh wong minahi. Ya, tak boleh wong marahi wong gitu. Kita ngapet kawan sebelah bergeser. Kita geser lagi dia. Ya Allah. Subhanallah. Ya, kak saya sudah dunia ini. Baik, kita lanjut. Ma'asyal ahbab ikhwan rahimakumullah.
Nah, wa yundabu ayusa'idahul majrur. Hendaklah kita ini yang dicontel tadi, bantui dia, tolongi dia yang belakang nih kedewean. Mundurlah kita tadi, jangan bertahan. Tak kalah ninggalkan sop depan, aku sop depan ini, tak kalah aku gitu. Karena mempertahankan dapat fadilah sop depan, kita tak mau mundur, jangan mundur. Sunnah inti mundur, temenin dia biar dia dapat fadilah berjamaah. Tapi anu jadi sop dua, kan sop depan paling afdal, kau dapat pahala double. Wong ini dapat pahala berjamaah, kau ditambah Allah fadilah solat berjamaah lagi. Ngapa? Berkat inti wong ini dapat fadilah berjamaah. Nah, solat rapat-rapat itu jelas sangat dianjurkan Nabi. Kalau solat berjarak itu kalau tanpa alasan yang darurat, wallahi ikhwan sekarang tidak kata istilah darurat di Palembang ini. Kenapa? Lah di mana-mana wong solat rapat galau, kita masih ngatakan darurat. Darurat dari mana lagi? Jingok seluruh wong sudah rapat galau. Maka solat yang berjarak saat ini bisa dikatakan tidak dapat fadilah berjamaah. Menurut pendapat kebanyakan ulama. Kenapa? Tanpa hajat. Sama macam tadi. Solat di belakang dewean, padahal ada sop sana cuma sungkan be dia nak maju ke sana. Ada sop di ujung sana kosong masih pacak tiga, cuma dia udah galak jauh gini. Solat di belakang sini. Apa dikatakan darurat? Tak bisa. Kau dewean sekarang tak dapat fadilah berjamaah. Nah, orang yang sekarang masih sampai ini sholat berjarak itu darurat dari mana? Ente lihat kemarin itu, waktu demo tuh. Wah, penpetan. Ditangkap ratusan orang. Polisi dewek ngumpul kong macam inilah nah. Ada kan penataran dikasih oleh polisi itu. Berjubel, berepet-repet mereka. Kata istilah jago jarak lagi sudah. Artinya kepolisian sendiri meyakini sudah selesai corona itu sebetulnya. Nah, kita sholat masih nak dikatakan darurat dari mana? Lawang majelis, musola, masjid, sholat empit-empitan di mana-mana sudah. Lillahi ta'ala nikmat, senang, nyaman, sehat walafiat. Nak darurat dari mana? Ya, bisa jadi tidak dapat fadilah berjamaah. Bahkan iblis yang masuk di antara sop-sop itu. Siapa yang ngomong? Bukan saya, Rasulullah. Rasulullah, rapatkan sop kamu kata Nabi. Kalau tidak maka hati kamu akan terpecah berai kata Rasulullah. A'udzubillah min dzalik. Kalaupun kita pakai logika di awal kemarin, kalau memang ada wabah, ngapain kita keluar? Salat dewean di rumah lebih selamat, berjamaah di rumah lebih afdal. Nah, sekarang tidak ada lagi. Salat berjamaah rapat. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakrahu wuqufu munfaridan an shaf fa in lam yajid fa ahrama wa yundabu an yusa'idahu majrur wa niyatul qudwah wal mutabah wajibah. Nah, untuk makmum wajib niat makmuman. Kalau kita sholat berjamaah lupa niat makmuman, maka tidak dapat fadilah berjamaah. Lupa kita. Meloi memang. Ini kadang-kadang maaf terjadi pada orang yang selalu jadi imam. Wong ini biasa jadi imam itulah. Suatu hari jadi makmum, lupa dia niat makmuman, tetap niat imaman itulah dia. Kalau imam tidak diwajibkan niat imaman, kecuali untuk beberapa solat, diantaranya solat Jumat. Solat Jumat imam wajib usolli fardhu Jum'ati rakaataini, silakan sebut, tidak disebut apa-apa. Imaman harus dilintaskan dalam niat. Tapi untuk solat selain itu, solat 5 waktu, solat witir, solat tarawih, solat kusuf dan segala macam bentuk solat lebaran, itu imam tidak diharuskan untuk niat imaman. Cukup usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Tak menyebutkan imaman, tidak apa-apa untuk imam. Tapi makmum wajib menyebutkan makmuman, atau dengan istilah kalimat lain iktidaan juga boleh. Makmuman. Kalau tidak menyebutkan niat makmuman atau iktidaan, maka tidak dapat fadilah berjamaah. La ilaha illallah. Wa niyatul qudwah wal mutaba'ah wajibah, wajib ya hukumnya kalau pengen dapat fadilah berjamaah. Fa in qaranahu fit tahrum, dan hendaklah niat itu dibarengkan ketika sedang takbiratul ihram. Kita sudah pelajari itu. Ya, kalau salat bukan sholli fardhu dhuhri arba'at Allahu akbar, pas takbir tidak ada niat, tidak salat menurut mazhab Syafi'i. Ketika takbir itu dia niat Allahu akbar, ucapan lidah mengucap Allahu akbar, hati meniatkan niatnya. Dan niat makmuman itu jangan lupa diniatkan di saat takbir tadi.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Wa niyatul qudwa mutaba'al wajib fa in qaranahu fit taharrum aw taqaddama alaihi bi rak'atain fa'layn aw ta'akhkhara anhu bihima bila udhur batalah. Nah, kalau seorang makmum itu tidak boleh qaranahu fit taharrum, mendahului imam ketika takbir. Mendahului imam ketika takbir, imam baru Allah, kawan sudah Allahu Akbar, baru imam. Tak sah salat makmum ini. Tak boleh nului imam. Ngebarengi takbiratul ihram tak boleh. Ini khusus takbiratul ihram. Sama nanti salam. Ya, tak boleh makmum mendahului imam ketika mengucap takbiratul ihram dan ucapan salam. Tapi kalau mendahului yang lain itu bisa jadi diterima dan tidak langsung batal sholat. Misal sering kita sadar tak sadar sholat terutama yang tidak pakai suara, dhuhur, asar, Allahu Akbar, kita langsung Bismillahirrahmanirrahim. Imam baru baca doa iftitah. Imam baca doa iftitah, imamnya Masya Allah menjalankan sunnah Nabi, kita langsung terabas Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa hukumnya? Sah-sah baik sholat kita. Bahkan sholat yang jahar sekalipun, imam Allahu Akbar, imam baca doa iftitah, kita langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Imam baru mulai Bismillahirrahmanirrahim. Imam baru iyyaka na'budu, kita waladdallin, amin. Boleh, tapi makruh. Boleh, makruh, tidak batal. Tapi kalau mendahului takbiratul ihram, maka tak sah salat kita berjamaah, itu tak dapat. Atau mendahului salam, imam belum salam, imam baru assalamualaikum. Imam baru assalamualaikum, kita nului. Maka tak sah salat kita, batal salat kita. Selesaikan imam. Tapi kalau untuk bacaan antara takbir dengan salam tadi, boleh saja kita mendahului imam itu. Kalau sengaja hukumnya makruh, kalau tak sengaja tidak makruh. Atau karena darurat bahkan dibolehkan. Darurat model macam mana? Model kalau imam itu ngebut. Macam tarawih itu kebanyakan di musola itu. Allahu Akbar. Selesai Fatihah waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Mengas mangcik belakang. Baru Ar-Rahmanir-Rahim dia sudah Allahu Akbar. Baru iyyaka na'budu, sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal Allahu Akbar. Masya-Allah, semangat 45 semayang. Nah, yang macam ini mana? Kita bakal ketinggalan. Boleh kita nului dia. Ya, begitu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia maco, kita maco. Barangnya tidak apa-apa. Atau dulu pun boleh kalau memang tipenya model macam itu. Tapi abdulnya jangan kita yang ngalah, dia sengkekan. Ya, imam model ini sengkekan. Oh ya, jokong belakang nih. Apalagi sholat pakai masker. Nah, mengas tambah mengas. Menges lagi ada. Jadi boleh hukumnya dalam sekedar biar tahu, bukan berarti boleh itu disunnahkan, dianjurkan. Jadi kalau kita mendahului itu untuk bacaan selain takbir dengan salam boleh. Adapun gerakan itu diatur, tidak boleh mendahului, membarengi pun jangan. Apalagi mendahului imam, imam belum rukuk kita sudah rukuk, imam belum itidal kita sudah itidal. Ada orang seperti ini padahal sudah disampaikan oleh Rasulullah. Nanti di yaumil kiamat dibangkitkan kepala, dibangkit menjadi kepala seperti na'udzubillah, keledai. Bukan manusia lagi. Na'udzubillah. Uang macam itu bahkan sebagian ulama mengatakan, kamu perhatikan uang itu sebelum kaget dibangkitkan di yaumil kiamat kepala jadi keledai, hidupnya lecak keledai di dunia. Na'udzubillah. La ilaha illallah. Masya Allah. Al-taqaddam alaihi wa biruknain fi'lain. Jangan kau lebih maju dari imam. Barengi jangan. Mendahului satu rukun jangan. Kalau sampai 2 rukun batal solat kita. Ya. Imam baru rukuk, kita sudah sujud. Imam masih rukuk, kita sudah sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Batal solat kita. Mendahului 2 rukun. Au ta'akhkhara anhu bihima bila udzur, atau kau terlambat dari imam lebih dari 2 rukun tanpa udzur. Kalau udzur tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan. Nah, di sini gambaran terakhir tentang bahasan ini.
terlambat dari imam. Ustaz, makmum Ustaz, kalau kita terlambat dari imam, ya jingok, udzur apa tidak udzur? Panjang pembahasannya tentang ini sebetulnya. Nah, macam tadi itu udzur. Model imam ngebut model tadi. Kita baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Mengas naik masker lagi. Alhamdulillah, mengas naik masker lagi. Sagong nih mengas, tambah juk masker, tambah mengas lagi. Kawan sudah rukuk. Nah, mak mana ini? Melak rukuk apa? Ndak, selesai ke Fatihah ngapo, dia solatnya cak ngebelis, ngebut, naudzubillah. Biarkan rukuk. Sami Allahu liman hamidah, belum selesai, teruskan Fatihah kita. Nah, Ustaz, 2 rukun sudah nih. Biarkan sampai sujud, biarkan teruskan Fatihah kita. Paling jauh sampai duduk antu 2 sujud. Nah, sebelum di sujud kedua kita harus sudah rukuk. Usahakan itu. Sebelum di rukuk kedua kita sudah rukuk. Ini untuk siapa? Makmum muafik namanya. Makmum yang melok dari pertama sama imam. Melok dari rakaat itu, dari awal rakaat, entah masuk dari rakaat kedua kah, rakaat ketiga kah, dari awal tegak bareng sama imam. Tapi kalau untuk makmum masbuk, kalau dia terlambat, dia langsung boleh melok rukuk. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyarul habaib wa ba'd, rahimakumullah. Mungkin untuk pertemuan kita di majelis kita ini adalah hari terakhir sementara, ya. Kita akan libur mengingat petang hari di banyak musolah di kampung-kampung habaib dan juga di luarnya itu mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu sifatnya undangannya untuk umum. Ya, kalau antum mendapatkan jadwal yang majelis bukan arba'in, jadwal Maulid siang, sore itu silakan untuk hadir. Tapi untuk laki-laki, ya, tidak untuk perempuan. Nah, kemudian mengingat itu, jadi kita tidak melaksanakan majelis. Tapi untuk di sini, di majelis kita di rumah Habib Abdurrahman ini, insyaallah Senin itu masuk jadwal dalam rangkaian Maulid tersebut. Jadi Senin depan, fadhal, kita masih ada 1 kali pertemuan lagi, tapi dalam rangkaian memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummahat, khubabat, akhwat pun ya fadhal untuk hadir bersama. InsyaAllah ta'ala. Adapun majlis Rabu ini akan Rabu akhir bulan Safar, sekaligus Rabu akhir majlis kita. Ya, untuk selanjutnya kita akan libur. Jadi Rabu ini masih ada majlis di rumah Habib Ci. Mudah-mudahan kita bisa datang lebih cepat, karena mungkin kami pun akan nutup majlis mungkin agak lebih cepat juga, karena mengingat banyak kesibukan, karena Kemisnya juga kita ada acara di Pegayut. Kita baca doa qasidah dulu, nanti baru kita sampaikan beberapa undangan dan kita bubar majlis insyaallah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahu قد جاءوكني ذن استغفرون الله يا سيد الرسل ما